semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang peraturan-peraturan yang terunik yang ada di dunia. Tiap negara pasti memiliki peraturan dan hukum tertentu masing-masing, ya kan? Nah, aturan di suatu negara ini tentu saja berbeda dengan aturan yang ada di negara lain. Tentu saja nggak bisa disamain dong. Contohnya kayak peraturan di Indonesia sama peraturan di negara A, B, C, D tentu saja beda lah kan. Karena culture-nya aja udah beda, orang-orangnya aja juga beda. Jadi otomatis hukum yang berlaku pun juga berbeda-beda. Jadi apa yang dilarang di negara kita ini belum tentu dilarang di negara lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, berikut adalah sejumlah peraturan-peraturan unik yang ada di dunia yang sudah aku pilih ya. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, kita mulai dari negara sesama Asia Tenggara, yaitu negara Thailand. Nah, masyarakat Thailand ini tuh sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap rajanya. Bahkan di Thailand ada sebuah peraturan yang tidak memperbolehkan masyarakat ini tuh menginjak foto-foto raja atau mantan rajanya, termasuk yang ada di mata uang Thailand. Karena itulah kita tuh tidak boleh secara sengaja tuh merusak mata uang baht dengan cara apapun, termasuk menginjak mata uang baht dengan kaki. Nah, selain karena ada gambar raja di mata uang tersebut, kaki dalam kepercayaan orang Thailand ini adalah bagian tubuh yang paling kotor dan juga paling rendah. Jadi menginjak uang baht yang dimana di situ ada gambar raja, sama artinya dengan merendahkan raja itu sendiri, yang dimana kalian akan langsung dihukum oleh pihak yang berwajib. Aturan ini tuh ternyata juga nggak pandang bulu, karena baik warga lokal maupun turis akan mendapatkan sanksi yang sama kalau mereka ini secara ketahuan, secara sengaja merusak mata uang baht itu. Jadi saat kalian berbelanja di Thailand, sebaiknya berhati-hati saat menyimpan dan memperlakukan mata uang baht itu kalau kalian nggak mau masuk penjara. Terus negara kedua yang akan aku bahas adalah negara Jepang. Salah satu peraturan unik yang ada di Jepang ini adalah warganya dilarang untuk bertubuh gemuk. Bahkan di sana tuh sudah ada peraturan resminya. Jadi pada tahun 2008, Jepang mengeluarkan sebuah hukum yang bernama Hukum Metabo, yang dimana isi dari hukum ini adalah melarang seluruh warga Jepang untuk bertubuh gemuk dan juga diharuskan untuk mengatur berat badan ideal secara detail. Pemerintah Jepang memberlakukan hukum wajib pengukuran lingkar perut bagi warga negara Jepang di usia 40 sampai dengan 75 tahun. Nah, pada saat awal-awal penerapannya ini, hukum Metabo ini memiliki syarat batas lingkar perut maksimal, di mana kalau yang laki-laki ini harus berukuran 33,5 inci atau 85 cm, sedangkan kalau yang perempuan ini maksimal 35 inci atau 90 cm. Itu di awal-awal penerapannya. Kemudian hukum ini direvisi dengan syarat lingkar perut menjadi kalau yang laki-laki itu menjadi 35,4 inci atau 90 cm, sedangkan kalau yang perempuan itu 31,5 inci atau 80 cm. Akan tetapi tentu saja hukum ini tuh tidak berlaku bagi para atlet sumo yang menjalani karirnya itu di bawah usia 40 tahun. Hukum ini diberlakukan dengan alasan agar warga negara Jepang ini tuh tetap langsing dan sehat. Dengan begitu mereka akan terhindar dari penyakit kolesterol tinggi dan juga tekanan darah tinggi. Nah, bagi yang melanggar hukum Metabo ini wajib mengikuti sesi konsultasi dengan ahli gizi sampai perutnya ini tuh mengecil di bawah syarat hukum. Sesi konsultasi ini tentu wajib dibayar sendiri-sendiri. Selain itu, warga yang melanggar ini juga akan didenda dan perusahaan atau instansi tempat orang itu bekerja juga akan dikenai denda. Nah, denda maksimalnya ini adalah 19 juta US dollar atau kalau di Indonesianya itu otomatis semua perusahaan dan instansi pemerintah mencoba mencari cara supaya para karyawannya ini tuh bisa tetap langsing. Bahkan perusahaan sampai memberikan para karyawannya ini sebuah handuk Metabo
yang di situ ada bordiran ukuran sentimeternya supaya mereka ini bisa mengecek tingkat perut setiap hari setelah habis mandi. Sejak penerapan hukum Metabo mulai tahun 2008, obesitas ini tuh turun secara drastis dan tersisa 3% dari total populasi. Kalian pasti tahu kan sebuah kartun yang bernama Winnie the Pooh? Ya, seekor beruang kuning lucu dan polos yang suka makan madu dan disukai banyak orang karena emang tingkahnya yang gemesin. Tapi ternyata Winnie the Pooh ini tuh dilarang di salah satu kota di Polandia, yaitu kota Tuszyn. Kenapa? Jadi ceritanya, pemerintah kota Tuszyn ini memutuskan untuk membuat sebuah maskot baru untuk taman bermain di kota Tuszyn. Nah, ketika ada yang mengusulkan untuk menggunakan Winnie the Pooh sebagai maskot di taman bermain di Tuszyn, sejumlah anggota dewan itu menolak dengan keras dengan alasan tak layak untuk anak-anak. Loh, kok dilarang? Padahal kan Winnie the Pooh ini tuh bisa dibilang salah satu kartun yang terkenal kan? Kok dilarang, kenapa? Jadi alasan pihak dari Polandia itu melarang boneka Winnie the Pooh untuk jadi maskot di taman bermain di kota Tuszyn ini adalah Winnie the Pooh ini tuh dianggap menyalahi norma kesopanan karena tidak jelas jenis kelaminnya dan juga setengah telanjang. Terus juru bicara untuk Winnie the Pooh ini mengatakan memang benar kalau Winnie the Pooh ini tidak bercelana dan tidak berkelamin karena kartun Winnie the Pooh ini memang tidak mengajarkan seksualitas pada anak-anak. Jadi gitu alasannya. Gimana menurut kalian? Negara selanjutnya yaitu ada negara Swiss. Negara yang memang terkenal dengan produk coklatnya ini tuh ternyata memiliki peraturan unik yang diberlakukan di negara tersebut. Salah satunya yaitu dilarang menyiram toilet. Hah, maksudnya gimana? Masa habis buang air nggak disiram sih? Jadi bukan gitu maksudnya. Maksudnya tuh, jadi mulai pukul 10 malam waktu setempat, semua orang yang telah buang air di toilet dilarang untuk menyiram toilet dengan air. Alasan dibalik peraturan ini tuh bisa dibilang unik karena kegiatan menyiram toilet ini dianggap mengganggu ketenangan warga sekitar. Menyiram toilet ini dianggap sebagai salah satu bentuk polusi suara. Aturan ini berlaku karena pada jam 10 malam itu, para warga Swiss ini tuh biasanya sudah mulai beristirahat. Menariknya lagi, peraturan yang bisa dibilang unik ini ternyata sudah masuk ke dalam undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dimana peraturan itu nggak hanya berlaku ketika kalian berkunjung ke rumah teman atau ke rumah saudara, tapi juga di tempat umum. Maksudku di toilet umum. Gimana menurut kalian? Jadi kalau misalkan kalian ada di posisi itu, di tengah malam kalian kebangun karena kepingin buang air, tapi peraturan di Swiss ini tidak mengizinkan kalian untuk menyiram toilet setelah kalian menggunakannya, apa yang kalian bakal lakuin? Tetap buang air apa tahan sampai besok paginya? Komen di bawah ya. Samoa merupakan negara kepulauan yang berada di Samudra Pasifik bagian selatan yang terdiri dari 2 pulau utama dan 2 pulau kecil, yang dimana negara ini berbatasan dengan Fiji, Tonga, Vanuatu, Kepulauan Cook, Kepulauan Tokelau, dan Tuvalu. Nah, di Kepulauan Samoa ini bisa dibilang ada peraturan yang unik iya, tapi romantis juga iya. Karena para suami yang tinggal di Kepulauan Samoa ini dilarang untuk lupa hari ulang tahun istrinya. Terus para suami wajib memberikan ucapan selamat kepada sang istri di hari ulang tahunnya. Nah, bagi suami yang lupa hari ulang tahun istrinya ini dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal. Bahkan sang istri bisa melaporkan kejahatan itu ke kepolisian. Nah, di balik peraturan yang bisa dibilang unik ini, tentu saja ada alasan dibaliknya ya kan. Nah, alasan dibalik peraturan ini adalah untuk mengurangi kasus pembunuhan pada suami. Jadi, alasan aksi pembunuhan ini bisa dibilang lumayan mengerikan, yakni para istri ini
merasa kurang dihargai oleh para suami. Jadi gitu alasannya. Selanjutnya yaitu adalah Prancis. Sejak tahun 2011, pemerintah Prancis menetapkan sebuah larangan mengkonsumsi saus tomat di seluruh sekolah di Prancis. Selain karena untuk menjaga kelangsungan budaya, saus tomat juga disebut sebagai ancaman budaya yang berbahaya terhadap kuliner negara Prancis tersebut. Nah, dengan diberlakukannya aturan ini, penduduk Prancis ini diharapkan semakin akrab dengan kuliner khas negara Prancis dan dapat mewariskannya dari generasi ke generasi. Selain itu, larangan ini juga sebagai bentuk pencegahan obesitas pada anak. Saus tomat hanya diizinkan dikonsumsi bersamaan dengan keripik kentang dan hanya sekali dalam seminggu. Larangan ini dilatar belakangi karena kandungan gula dan juga garam yang sangat tinggi pada saus tomat yang dapat memicu obesitas. Dan negara terakhir yang akan kita bahas adalah negara Italia. Jika kalian mengira kalau Indonesia adalah negara yang warganya ramah-ramah karena orang-orangnya ini gemar tersenyum, kalian harus tahu kalau di Milan, Italia itu para warganya diwajibkan untuk memasang senyum bahagia di wajah mereka. Mereka ini harus senantiasa tersenyum sepanjang hari dan tidak boleh terlihat sedih atau cemberut kecuali kalau sedang melakukan kunjungan ke rumah sakit atau ke pemakaman. Nah, jika ketahuan melanggar aturan ini, tentu saja akan didenda. Munculnya peraturan unik ini adalah ketika Austria ini berkuasa atas Milan di abad ke-19. Dan peraturan ini tidak pernah dicabut sampai sekarang. Jadi buat kalian yang mungkin pengen ke Milan, aku juga sih, harus banget tahu peraturan unik ini biar nggak didenda cuma karena kalian masak wajah cemberut. Syukur-syukur kalian bisa latihan senyum mulai sekarang. Ya guys, itu tadi adalah peraturan unik di berbagai negara. Menurut kalian gimana? Ya karena itulah kita tuh memang harus hati-hati banget kalau kita ini mau berkunjung ke negara orang. Nah, ketika kita ini berada di negara orang, kita ini harus patuh sama peraturan yang berlaku di negara tersebut. Karena itu ada baiknya kalau kita mencari tahu dulu mengenai hukum di negara yang akan kita kunjungi itu, supaya begitu kita sampai sana tuh kita nggak shock gitu. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.